Halo rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Swarindra Kanina Anantari yang akan mendampingi rekan-rekan dalam video mentoring kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi akuntansi keuangan menengah 1 dan contoh soal UAS. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu rekan-rekan dalam memahami bentuk soal yang mungkin akan muncul pada ujian, serta memberikan beberapa tips and tricks agar rekan-rekan bisa mengerjakannya dengan lebih mudah. Jadi, pastikan untuk menyimak videonya sampai akhir ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya izin untuk membuka dengan pantun ya rekan-rekan. Buku besar mulai dibuka, angka dicatat dengan teliti. Mari belajar akuntansi bersama, menambah wawasan dan kompetensi diri. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas pada video kali ini. Pada video ini, kita akan membahas materi mengenai aset tetap dan aset tak berwujud dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam materi ini, rekan-rekan akan mempelajari berbagai aspek mulai dari pengakuan aset tetap, penentuan biaya perolehan, penyusutan, pengeluaran setelah perolehan, hingga pelepasan aset tetap. Selain itu, kita juga akan membahas aset tak berwujud, yaitu aset non-moneter yang tidak memiliki bentuk fisik seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill. Pada materi ini, rekan-rekan perlu memahami bagaimana pengakuan, pengukuran, amortisasi, serta perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan IFRS. Kedua materi ini merupakan materi yang cukup sering muncul dalam UAS, baik dalam bentuk soal teori maupun praktika. Oleh karena itu, penting bagi rekan-rekan untuk memahami konsep dasar serta perlakuan akuntansinya agar lebih mudah dalam menyelesaikan berbagai jenis soal. Oke, kalau sudah siap, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal teori dulu ya. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya ingin memberikan beberapa tips and tricks dalam menghadapi UAS dengan lebih siap dan percaya diri. 1. Pahami kembali konsep dasar dari setiap materi yang telah dipelajari, karena sebagian besar soal akuntansi keuangan menengah 1 tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga pemahaman konsep. 2. Perbanyak latihan soal, terutama soal-soal yang pernah diberikan dosen selama perkuliahan maupun soal ujian dari tahun sebelumnya. 3. Ketika mengerjakan soal teori, pastikan rekan-rekan membaca soal dengan teliti dan memperhatikan kata kunci seperti jelaskan, analisis, atau sebutkan agar jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diminta. 4. Untuk soal praktika, biasakan untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara runtut, mulai dari identifikasi data, penggunaan rumus, hingga hasil akhirnya. Dengan begitu, apabila terdapat kesalahan perhitungan, rekan-rekan masih dapat memperoleh nilai dari proses pengerjaannya. Baik, itu tadi beberapa tips and tricks yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan dalam menyiapkan diri untuk UAS. Soal teori 1. Apa yang dimaksud dengan aset tetap, property, plant, and equipment? Jawaban soal teori 1. Aset tetap, property, plant, and equipment adalah aset berwujud tangible asset yang dimiliki dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional normal perusahaan, baik untuk produksi, pasokan barang atau jasa, maupun tujuan administratif. Aset tetap tersebut memiliki masa manfaat ekonomis jangka panjang lebih dari 1
periode akuntansi, tidak dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek, serta tidak dimaksudkan untuk dijual kembali sebagai bagian dari aktivitas bisnis sehari-hari. Soal teori 2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya perbaikan repairs dan pengeluaran modal capital expenditures? Jawaban soal teori 2. Biaya perbaikan biasa ordinary repairs dicatat sebagai beban periode berjalan karena bertujuan mempertahankan kondisi operasi normal aset. Sebaliknya, pengeluaran modal capital expenditure dicatat dengan dikapitalisasi ke dalam nilai aset karena meningkatkan manfaat ekonomis masa depan seperti memperpanjang umur manfaat atau meningkatkan kapasitas produktif aset. Soal teori 3. Apa tujuan penyusutan aset tetap? Jawaban soal teori 3. Tujuan penyusutan aset tetap adalah untuk mengalokasikan biaya perolehan aset secara sistematis ke setiap periode yang memperoleh manfaat ekonomis dari penggunaan aset tersebut. Alokasi biaya ini dilakukan berdasarkan prinsip penandingan matching principle untuk menyelaraskan beban dengan pendapatan yang dihasilkan. Soal teori 4. Jelaskan perbedaan antara penyusutan dan penurunan nilai impairment. Jawaban soal teori 4. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan aset secara berkala sepanjang umur manfaatnya akibat penggunaan normal. Sebaliknya, impairment adalah pengakuan penurunan nilai secara langsung ketika nilai tercatat aset di neraca melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, recoverable amount. Soal teori 5. Jelaskan perbedaan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dan umur manfaat tidak terbatas. Jawaban soal teori 5. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas wajib diamortisasi secara berkala sepanjang masa manfaatnya. Sementara itu, aset dengan umur manfaat tidak terbatas dilarang diamortisasi, tetapi wajib diuji penurunan nilainya, impairment test, minimal setahun sekali. Soal praktika 1. Maher Incorporation membeli mesin baru pada 1 Agustus 2024. Harga mesin ini adalah 150.000 euro. Perusahaan memperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 24.000 euro. Umur pemakaian diperkirakan 5 tahun dan jam kerjanya diperkirakan 21.000 jam. Akhir tahun adalah 31 Desember. Hitunglah beban penyusutan pada tahun 2024 dengan metode berikut. 1. Straight line depreciation. 2. Activity method. Asumsi penggunaan 800 jam pada tahun 2024. 3. Sum of the years digit. 4. Double declining balance. Jawaban soal praktika 1. Data yang diketahui adalah harga perolehan sebesar 150.000 euro, nilai residu sebesar 24.000 euro, umur manfaat selama 5 tahun, dan perkiraan total jam kerja yaitu 21.000 jam. Beban penyusutan di tahun 2024 dengan metode berikut. 1. Straight line depreciation. Karena menggunakan metode garis lurus, maka rumus yang digunakan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi umur manfaat, sehingga diperoleh 150.000 euro dikurangi 24.000 euro sama dengan 126.000 euro. Kemudian dibagi 5 tahun, sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 25.200 euro per tahun atau 2.100 euro per bulan. Karena mesin dibeli pada tanggal 1 Agustus 2024, maka selama tahun 2024
aset hanya digunakan selama 5 bulan, yaitu Agustus sampai Desember, sehingga beban penyusutan tahun 2024 adalah 2.100 euro dikalikan 5 bulan, sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 10.500 euro. 2. Activity Method. Asumsi penggunaan 800 jam pada tahun 2024. Pada metode aktivitas, penyusutan didasarkan pada tingkat penggunaan aset. Diketahui bahwa total estimasi jam kerja mesin adalah 21.000 jam dan penggunaan pada tahun 2024 adalah 800 jam. Rumus yang digunakan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dikalikan jumlah jam kerja aktual, lalu dibagi total estimasi jam kerja. Sehingga 150.000 euro dikurangi 24.000 euro sama dengan 126.000 euro dikalikan 800 jam, kemudian dibagi 21.000 jam. Dari perhitungan tersebut, diperoleh beban penyusutan sebesar 4.800 euro. 3. Sum of the year's digit. Pada metode ini, beban penyusutan akan semakin kecil setiap tahunnya karena menggunakan pecahan berdasarkan sisa umur manfaat aset. Sebelum memasuki tabel, kita tentukan terlebih dahulu jumlah angka tahunnya. Karena umur manfaat aset adalah 5 tahun, maka jumlah angka tahunnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, sehingga diperoleh total sebesar 15. Sekarang mari kita perhatikan tabel yang tersedia. Pada tahun pertama, dasar penyusutan atau depreciable base sebesar 126.000 euro. Karena sisa umur manfaatnya masih 5 tahun, maka pecahan yang digunakan adalah 5/15. Sehingga beban penyusutan pada tahun pertama adalah 5/15 dikalikan 126.000 euro, sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 42.000 euro. Setelah dikurangi beban penyusutan, nilai buku aset pada akhir tahun pertama menjadi 108.000 euro. Kemudian pada tahun kedua, sisa umur manfaat berkurang menjadi 4 tahun, sehingga pecahan yang digunakan adalah 4/15 dikalikan 126.000 euro. Maka beban penyusutannya sebesar 33.600 euro dengan nilai buku pada akhir tahun kedua menjadi 74.400 euro. Selanjutnya pada tahun ketiga digunakan pecahan 3/15 dikalikan 126.000 euro, sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 25.200 euro dan nilai buku akhir tahun menjadi 49.200 euro. Pada tahun keempat, pecahan yang digunakan adalah 2/15 dikalikan 126.000 euro, sehingga beban penyusutan yang dihasilkan sebesar 16.800 euro dengan nilai buku akhir tahun sebesar 32.400 euro. Sedangkan pada tahun kelima digunakan pecahan 1/15 dikalikan 126.000 euro, sehingga beban penyusutan yang diakui sebesar 8.400 euro dengan nilai buku akhir aset menjadi 24.000 euro, yaitu nilai residunya. Namun perlu diperhatikan bahwa aset dibeli pada tanggal 1 Agustus 2024, sehingga pada tahun 2024 perusahaan hanya mengakui penyusutan selama 5 bulan, yakni mulai Agustus sampai Desember. Karena beban penyusutan tahun pertama sebesar 42.000 euro untuk 1 tahun penuh, maka penyusutan per bulannya adalah 42.000 euro dibagi 12 bulan, sehingga diperoleh 3.500 euro per bulan. Kemudian dikalikan 5 bulan, sehingga beban penyusutan yang diakui selama tahun 2024 adalah sebesar 17.500 euro. 4.
double declining balance. Pada metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan nilai buku aset pada awal tahun dan menggunakan tarif penyusutan ganda. Tarif penyusutan yang digunakan adalah 40%. Mari kita perhatikan tabel yang tersedia. Pada tahun pertama, nilai buku aset pada awal tahun adalah 150.000 euro. Karena tarif penyusutannya sebesar 40%, maka beban penyusutan tahun pertama adalah 150.000 euro dikalikan 40% sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 60.000 euro. Akumulasi pada akhir tahun pertama menjadi 60.000 euro sehingga nilai buku aset pada akhir tahun pertama menjadi 90.000 euro. Selanjutnya pada tahun kedua, nilai buku awal tahun adalah 90.000 euro, maka beban penyusutannya adalah 90.000 euro dikalikan 40% sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 36.000 euro. Akumulasi penyusutan menjadi 96.000 euro, sedangkan nilai buku akhir tahun menjadi 54.000 euro. Pada tahun ketiga, nilai buku awal tahun sebesar 540.000 euro, setelah dikalikan dengan tarif 40%, diperoleh beban penyusutan sebesar 21.600 euro. Akumulasi penyusutan menjadi 117.600 euro dan nilai buku akhir tahun menjadi 32.400 euro. Kemudian pada tahun keempat, nilai buku awal tahun sebesar 32.400 euro, beban penyusutannya adalah sebesar 12.960 euro, sehingga akumulasi penyusutan menjadi 130.560 euro dan nilai buku akhir tahun menjadi 19.440.000 euro. Karena aset memiliki nilai residu sebesar 24.000 euro, maka pada tahun terakhir penyusutan tidak lagi dilakukan agar nilai buku aset tidak turun di bawah nilai residu. Sama seperti sebelumnya, karena aset dibeli pada tanggal 1 Agustus 2024, maka penyusutan tahun 2024 hanya diakui selama 5 bulan. Beban penyusutan 1 bulan penuh sebesar 60.000 euro dibagi 12 bulan sehingga diperoleh penyusutan sebesar 5.000 euro per bulan. Kemudian dikalikan 5 bulan sehingga beban penyusutan yang diakui pada tahun 2024 adalah sebesar 25.000 euro. Soal praktika 2. PT Cipta Karya membeli paten pada tanggal 2 Januari 2024 seharga 350 juta rupiah yang memiliki umur hukum 10 tahun. PT Cipta Karya menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasi paten. Diminta, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian paten dan amortisasi tahun 2024. Jawaban soal praktika 2. Diketahui perusahaan membeli hak paten sebesar 350 juta rupiah dengan umur manfaat 10 tahun. Karena menggunakan metode garis lurus, maka beban amortisasi per tahun dihitung dengan membagi harga perolehan dengan umur manfaat. Sehingga 350 juta rupiah dibagi 10 tahun, maka diperoleh beban amortisasi sebesar 35 juta rupiah per tahun. Selanjutnya untuk jurnal pembelian paten adalah hak paten sebesar 350 juta rupiah debit dan kas sebesar 350 juta rupiah kredit. Kemudian jurnal amortisasinya adalah beban amortisasi hak paten sebesar 35 juta rupiah debit dan akumulasi amortisasi hak paten sebesar 35 juta rupiah kredit. Soal praktika 3. Sebuah truk dibeli pada tanggal 2 Januari 2017 seharga 80 juta rupiah
sampai dengan 31 Desember 2024 telah disusutkan 48 juta rupiah. Pada tanggal 1 Juli 2025, truk tersebut ditukar dengan truk baru dengan harga 95 juta rupiah. Jika dalam pertukaran tersebut, perusahaan masih harus menambah uang tunai 55 juta rupiah. Diminta: 1. Hitunglah laba atau rugi atas pertukaran. 2. Buatlah jurnalnya. Jawaban soal praktika 3. Pada soal ketiga, kita diminta menghitung laba atau rugi atas pertukaran truk. Diketahui pada tanggal 2 Januari 2017, perusahaan membeli truk dengan harga perolehan sebesar 80 juta rupiah sampai dengan 31 Desember 2024, akumulasi penyusutan truk tercatat sebesar 48 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2025, truk lama ditukarkan dengan truk baru yang memiliki harga sebesar 95 juta rupiah dan perusahaan menambahkan kas sebesar 55 juta rupiah. Pada soal ini terdapat dua hal yang diminta, yaitu menghitung laba rugi atas pertukaran serta membuat jurnalnya. Langkah pertama adalah menghitung nilai buku truk lama. Karena pertukaran dilakukan pada tanggal 1 Juli 2025, maka kita perlu menghitung terlebih dahulu penyusutan dari 1 Januari sampai 1 Juli 2025 atau selama 6 bulan. Penyusutan per tahunnya dapat dihitung dengan membagi akumulasi penyusutan sebesar 48 juta rupiah dengan umur penggunaan selama 8 tahun, sehingga diperoleh penyusutan sebesar 6 juta rupiah. Dengan demikian, total akumulasi penyusutan sampai tanggal pertukaran adalah 48 juta rupiah ditambah 6 per 12 dikalikan 6 juta rupiah, sehingga total akumulasi penyusutannya menjadi 51 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung nilai buku truk lama. Nilai buku diperoleh dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Sehingga 80 juta rupiah dikurangi 51 juta rupiah menghasilkan nilai buku sebesar 29 juta rupiah. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai pasar truk lama. Karena harga truk baru sebesar 95 juta rupiah dan perusahaan menambahkan kas sebesar 55 juta rupiah, maka nilai pasar truk lama dapat dihitung sebagai berikut. 95 juta rupiah dikurangi 55 juta rupiah, sehingga diperoleh nilai pasar truk lama sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya, laba pertukaran dihitung dengan cara membandingkan nilai pasar dengan nilai buku. 40 juta rupiah dikurangi 29 juta rupiah, sehingga diperoleh laba pertukaran sebesar 11 juta rupiah. Karena nilai pasar lebih daripada nilai buku, maka perusahaan memperoleh laba atas pertukaran aset. Selanjutnya kita membuat jurnal. Pertama, jurnal untuk mencatat penyusutan selama 6 bulan. Beban penyusutan truk sebesar 3 juta rupiah debit, akumulasi penyusutan truk sebesar 3 juta rupiah kredit. Kemudian jurnal pertukaran aset tetap adalah truk baru sebesar 95 juta rupiah debit, akumulasi penyusutan truk lama sebesar 51 juta rupiah debit, truk lama sebesar 80 juta rupiah kredit, kas sebesar 55 juta rupiah kredit, dan laba pertukaran aset sebesar 11 juta rupiah kredit. Baik, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Memahami konsep dasar materi sebelum mengerjakan soal. 2. Memahami kata kunci pada soal teori. 3. Menuliskan langkah penyelesaian secara sistematis pada soal praktika.
4. Memperbanyak latihan soal agar lebih terbiasa dengan berbagai bentuk soal. Baik, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Memahami konsep dasar materi sebelum mengerjakan soal. 2. Memahami kata kunci pada soal teori. 3. Menuliskan langkah penyelesaian secara sistematis pada soal praktika. 4. Memperbanyak latihan soal agar lebih terbiasa dengan berbagai bentuk soal.